Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifa Putri Maharani dengan NPM 224111031. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri adalah suatu proses pengorganisasian mengarahkan dan mengontrol sumber daya, termasuk sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manajemen melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen juga melibatkan kemampuan untuk memimpin, menginspirasi, dan memotivasi orang lain untuk bekerja secara produktif dan efektif. Arti dari keuangan sendiri adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dikeluarkan untuk berbagai kebutuhan operasional seperti gaji, pengembangan profesi, pembelian fasilitas, perbaikan ruangan, pembelian peralatan kantor, dan kegiatan lain-lain. Dengan menurut definisi yang telah dibacakan di atas, keuangan adalah jumlah uang yang dibuat dan dibelanjakan untuk manajemen yang sukses dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan dari di atas, jika disambungkan, manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal, kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Sedangkan pengertian manajemen menurut para ahli yaitu adalah menurut Horne and Woodbridge 2013, manajemen keuangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan memperoleh aset, pendanaan, dan pengelolaan aset untuk mencapai tujuan umum. Menurut Hosnan dan Pujiastuti, manajemen keuangan meliputi aktivitas perencanaan, analisis dan pengendalian, penggunaan dan mencari pendanaan keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Fahmi adalah manajemen gabungan antara ilmu dari ilmu seni yang mengkaji peran manajer keuangan dalam menggunakan sumber daya perusahaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan manajemen keuangan memiliki tujuan seperti menjaga arus kas untuk menjaga arus kas agar tidak mengalami kerugian. Menerapkan manajemen keuangan adalah salah satu hal yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan dapat memantau arus pemasukan atau pengeluaran perusahaan untuk mengantisipasi kerugian. Lalu ada memaksimalkan keuntungan selain menghindari resiko. Tujuan manajemen keuangan sendiri adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara menerapkan perencanaan yang matang. Sedangkan fungsi manajemen keuangan sendiri adalah keputusan investasi. Merupakan keputusan yang terkait dalam mengalokasi dana tertentu dalam jenis investasi tertentu untuk menghasilkan keuntungan atau pengembalian di masa yang akan datang. Lalu ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan merupakan keputusan yang menyangkut tentang bentuk komposisi pendanaan atau terkait dengan struktur modal yang akan digunakan oleh perusahaan.
Dan yang ketiga sendiri, kebijakan dividen. Kebijakan dividen untuk menentukan besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan yang akan dibayarkan dalam bentuk dividen atau diinvestasikan dalam aset operasi dan penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu. Sedangkan ada prinsip-prinsip manajemen keuangan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan yaitu seperti keseimbangan antara pengembalian dan resiko, ada nilai waktu uang yang dipertimbang dalam memperoleh pengembalian, ada uang kas lebih utama dibanding dengan laba akuntansi, ada pertambahan arus kas masuk dari investasi bersih yang positif akan menambah pendapatan bagi perusahaan. Persaingan pasar dapat menyebabkan kendala dalam mengembangkan usaha. Lalu yang terakhir, ada pasar modal yang efisiensi adalah pasar yang merespon cepat dapat menetapkan harga yang tepat. Nah, manajemen keuangan memiliki sumber dana. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari, untuk investasi ataupun keperluan lainnya. Seperti dana internal, yaitu merupakan penggunaan laba, cadangan-cadangan, dan laba yang tidak terbagi. Dana intensif. Nah, dana intensif sendiri adalah penggunaan dari dana penyusutan aktiva tetap. Sedangkan sumber dana eksternal adalah kebutuhan dana yang diambil dari sumber-sumber dari luar perusahaan. Pemenuhan kebutuhan sumber dana dari luar ini bisa diperoleh dari pemilik atau calon pemilik. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa ruang lingkup manajemen keuangan adalah fungsi dan tanggung jawabnya dalam perusahaan itu sangatlah penting. Mulai dari merencanakan keuangan, mencari modal, mengelola dan mengawasi hingga melaporkan keuangan. Semua tugas dari manajemen keuangan sangatlah vital. Secara umum, manajemen keuangan mempunyai 3 aktivitas utama, yaitu memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Dana yang didapatkan oleh perusahaan bisa didapat dari berbagai sumber, baik dari internal ataupun eksternal. Modal bisa dari dana perusahaan ataupun pinjaman atau investasi dari pemegang saham. Setelah dana diperoleh, perusahaan akan memanfaatkan dana menjadi aset. Terakhir, manajemen keuangan akan mengelola aset menjadi nilai yang memberi manfaat untuk perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.